Chapter 306. Barter. Kota Han. Pil 9 Surya Roh. Gumam Lin Yan saat menatap pil berwarna oranye menggunakan mata raja. Dengan mata miliknya, ia dapat melihat bahwa kandungan kekuatan spiritual di dalam pil hanya terlihat samar, tetapi ia yakin bahwa itu sangatlah padat. Lin Yan tidak ragu sama sekali dengan penilaian Xia Yuer karena memang roh mungil tersebut jauh lebih ahli daripada dirinya ketika menyangkut kekuatan spiritual. Tetapi, ia sedikit bingung kenapa matanya tidak mampu menembus semua khasiat pil tersebut. Tetapi ia yakin bahwa pembuatan pil pastilah sangat khusus sehingga membuatnya seperti itu. Siapa yang menciptakan pil ini? Tanya Lin Yan penasaran. Pencipta pil ini adalah seorang alkemis handal bersama dengan roh kontrak miliknya yang ahli dalam bidang alkemis juga. Pelayan tersebut menjawab, "Oh." Lin Yan sedikit heran bahwa ada juga roh yang tampaknya menyukai profesi alkemis. Tetapi, ketika mengingat tentang roh kurcaci yang menyukai profesi penempaan, ia langsung memakluminya. "Lin Yan, cepat beli pil itu," ucap Xia Yuer tidak sabar karena pil seperti itu memang sangat menarik minatnya. Ia merasa gatal ingin menelannya tidak tahu mengapa. Lin Yan sedikit berkedut karena Xia Yuer tidak sabaran sama sekali. Tetapi baru spiritual yang ada bersamanya saat ini hanya ada 200 batu spiritual kelas atas. "Apakah kalian menerima penjualan benda seperti herbal?" tanya Lin Yan ke arah pelayan. "Tentu Tuan, jika tidak, tempat ini tidak akan dinamai sebagai kamar dagang." Pelayan tersebut membalas dengan senyum di wajahnya. "Baik, ambil pil ini dan ketika aku menjual herbal, potong hasil penjualan dengan harga pil ini," ucap Lin Yan. "Baik." Pelayan tersebut mengangguk dan mulai membatalkan formasi yang ada agar pil tidak kehilangan khasiatnya sedikitpun. "Ikuti aku, Tuan. Kita akan melakukan transaksi penjualan di ruangan lainnya." Pelayan tersebut pun perlahan berjalan untuk memimpin Lin Yan. Lin Yan hanya mengangguk kecil dan mengikuti pelayan tersebut. Tidak lama kemudian, pelayan tersebut menuntun Lin Yan ke arah sebuah ruangan yang cukup luas. Di ruangan itu terlihat beberapa kultivator juga yang sedang melakukan penjualan barang kepada kamar dagang. "Bisakah kau memberitahu siapa pemilik kamar dagang ini?" tanya Lin Yan penasaran karena ia yakin bahwa pemilik tempat seperti kamar dagang bukan seseorang yang biasa. Kamar dagang merupakan sebuah organisasi besar yang bekerja sama dengan beberapa organisasi lainnya seperti Asosiasi Alkemis, Asosiasi Penempaan dan beberapa lainnya. Kamar dagang adalah pemasok atau lebih tepatnya organisasi yang menjual barang-barang yang diambil langsung dari organisasi besar lainnya lalu menyalurkannya ke setiap kota yang ada di benua Sein. Kamar dagang didirikan oleh klan Chu, salah satu klan kuat yang ada di benua Sein. Pelayan tersebut menjelaskan, "Klan Chu." Gumam Lin Yan dan mengerti bahwa klan Chu mungkin salah satu klan puncak di benua Sein karena bahkan mampu membuat kerja sama dengan asosiasi alkemis. "Di sini Tuan," ucap pelayan tersebut ketika menghampiri seorang pria parubaya yang tampak sedang menyusun berbagai benda ke cincin ruang yang berbeda. "Ada apa?" tanya pria parubaya tersebut tanpa menatap ke arah pelayan. "Tuan, pelanggan ini ingin menjual herbal ke kamar dagang," jawab pelayan tersebut dengan hormat dan sangat terlihat bahwa pria parubaya tersebut memiliki status yang lumayan tinggi di kamar dagang.
Pria parubaya tersebut menghentikan aktivitasnya lalu melambaikan tangannya untuk menyimpan semua benda yang ada di atas meja kerjanya. La pun perlahan berbalik dan menatap ke arah Lin Yan dengan seksama. "Herbal apa yang ingin kau jual anak muda?" tanya pria parubaya tersebut. Lin Yan tidak mengatakan apa-apa dan langsung mengeluarkan herbal yang lumayan banyak yang ia jarah dari sekte wayang sebelumnya. Herbal-herbal itu tentu memiliki jumlah yang lumayan banyak padanya sehingga ia lebih memilih untuk menjualnya saat ini. Oh. Pria parubaya tersebut langsung berbinar ketika menatap herbal yang berjumlah mencapai angka sekitar 40-an. Juga, umur dari semua herbal tersebut rata-rata mencapai usia 1000 tahun yang membuatnya bertanya-tanya di mana Lin Yan mendapatkan semua herbal tersebut. Namun, pria parubaya tersebut tahu bahwa herbal tersebut sudah dipanen sekitar setahun yang lalu karena memang kebanyakan herbal yang dijual Lin Yan berasal dari Gunung Safir. Baik, mari kita menghitung harga setiap herbal ini. Bisakah aku mengetahui nama Anda Tuan Muda? Sikap pria parubaya tersebut langsung berubah karena tampaknya Lin Yan berasal dari kalangan atas. Lin Yan. Pria parubaya tersebut menaikkan alisnya ketika mendengar nama depan Lin lalu mengangguk. La tidak langsung membuat spekulasi bahwa Lin Yan berasal dari klan Lin yang melegenda, tetapi tetap saja ia berpikir bahwa Lin Yan kemungkinan berasal dari klan kuno Lin. Lin Yan pun langsung menaruh semua herbal tersebut di atas meja kerja pria parubaya tersebut untuk dinilai harganya. Sementara pelayan tersebut hanya tersenyum karena pasti ia akan mendapatkan bonus dari atasannya karena membawa pebisnis yang lumayan besar ke kamar dagang. Kau tahu Tuan Muda, setiap herbal yang berusia sekitar 1000 tahun pasti akan dihargai paling tidak 20 batu spiritual kelas atas. Banyak dari mereka yang tidak akan mencapai angka itu juga. Lalu, bagaimana jika seperti ini? Kita akan meratakan semua harga herbal ini 20 batu spiritual kelas atas per herbal. Pria parubaya tersebut pun memberikan penawaran. Lin Yan menatap semua herbal yang ia keluarkan lalu melirik sekilas ke arah pil yang diinginkan oleh Xia Yuer. La telah memeriksanya dengan mata raja setiap saat dan dapat menemukan bahwa pil tersebut setidaknya dibuat menggunakan minimal 20 herbal. Jika dikalikan, memang benar bahwa setiap herbal berusia 1000 tahun akan dihargai sekitar 17-25 batu spiritual kelas atas. Herbal yang ingin aku jual berjumlah 43 buah. Aku menginginkan pil 9 surya roh ditukar dengan semua herbal ini sebagai gantinya. Ucap Lin Yan acuh tak acuh. Pria parubaya tersebut menatap ke arah pil yang ada di telapak tangan pelayan yang sedari tadi patuh menunggu keduanya selesai. Pil 9 surya roh. Gumam pria parubaya tersebut dalam beberapa saat lalu mengangguk kecil. Sepakat. Pria parubaya tersebut pun mengangguk kecil dan memberi isyarat kepada pelayan untuk menyerahkan pil. Setelah Lin Yan menerima pil tersebut pun langsung disambar oleh Xia Yuer lalu ia pun menelannya. Kejadian itu membuat pria parubaya tersebut serta pelayan terkejut karena mereka tidak dapat merasakan kehadiran Xia Yuer sama sekali. Bahkan untuk saat ini pun, pil seperti melayang lalu menghilang ke udara tipis. Pria parubaya tersebut serta pelayan pun langsung mengetahui bahwa Lin Yan memiliki roh kontrak yang saat ini sedang berada di sekitarnya walaupun mereka berdua tidak dapat melihatnya dan itu dikarenakan oleh formasi penyembunyian yang dibuat oleh Xia Yuer pada tubuhnya sendiri.
Lin Yan hanya menghela nafas panjang ketika melihat sikap Xia Yuer. Ketika Xia Yuer menelan pil tersebut, wajahnya terlihat sedikit memerah karena merasakan sensasi mabuk aneh. Di saat itu juga, kekuatan spiritualnya perlahan-lahan meningkat dan itu dapat dilihat oleh mata raja milik Lin Yan. Di suatu tempat tertentu, seorang yang sedang meramu pil bersama dengan roh aneh pun tiba-tiba memasang wajah berbinar dan menatap ke arah tertentu. Ada roh yang memakan pil 9 surya roh. Pil itu hanya dapat dirasakan oleh roh tingkat tinggi. Ucap roh yang menghentikan aktivitasnya saat ini. Pria tersebut juga mengangguk kecil lalu berbicara, jika benar bahwa dia adalah roh tingkat tinggi, maka itu akan lebih baik. Ayo pergi, kita akan berburu. Setelah memakan pil 9 surya roh yang kita ciptakan dengan susah payah, roh itu tidak akan pernah bisa kabur dari kita. Chapter 307 Jebakan Kota Han. Xia Yuer tampak seperti mabuk akan sesuatu ketika kekuatan spiritualnya meningkat drastis. Lin Yan yang awalnya menatap hal tersebut dengan senyum pun mengerutkan keningnya karena ia melihat sesuatu yang aneh. Itu adalah energi spiritual yang selalu terpancar seolah-olah energi spiritual Xia Yuer menunjukkan dirinya setiap waktu walaupun terasa sangat samar. Apa yang sedang terjadi? Kenapa Yuer terlihat tidak bisa mengendalikan kekuatan spiritualnya? Batin Lin Yan dan memasang wajah sedikit gelap. Lin Yan melirik ke arah pria parubaya tersebut tetapi tidak ada reaksi khusus tanda bahwa bukan dia yang memodifikasi pil tersebut. La membuat spekulasi bahwa pencipta pil melakukan hal itu sedari awal. Kekuatan spiritual ini. Anak muda, apakah kau memiliki roh yang kuat? Tanya pria parubaya tersebut dan sedikit penasaran dengan roh milik Lin Yan yang tidak terlihat. Bahkan pelayang yang selalu berada di sana juga sangat penasaran karena tidak menyangka bahwa Lin Yan adalah seorang spiritualis dunia. Walaupun spiritual dunia sangat umum di benua Sein, tetap saja mereka sangat langka karena sulitnya membuat kontrak dengan para roh. Apalagi jika itu roh kuat, banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Di sisi lain, Lin Yan memiliki roh yang dapat menyembunyikan dirinya dengan sangat baik sehingga membuat pria parubaya tersebut serta pelayan sangat penasaran karena sangat jarang roh memiliki kemampuan seperti itu. Ya. Lin Yan hanya mengangguk dan mengirim Xia Yuer ke dalam ruang jiwa untuk sementara waktu agar ledakan spiritual tidak berlanjut yang membuat para kultivator melihat ke arahnya. Ketika ledakan energi spiritual menghilang, pria parubaya tersebut bersama dengan pelayan menaikkan alis mereka dan berpikir bahwa roh milik Lin Yan telah kembali ke dunia roh. Tetapi tidak akan ada yang dapat menyangka bahwa Lin Yan akan memiliki roh yang dapat tinggal permanen di dunia manusia. Tanpa berbicara apapun, Lin Yan pun berbalik dan pergi dari tempat tersebut. La sedang memikirkan siapa gerangan sosok yang mencoba untuk melacak Xia Yuer. Pria parubaya tersebut bersama dengan pelayan tidak berbicara lagi karena itu adalah urusan Lin Yan tentang rohnya sendiri. Ketika dalam perjalanan keluar dari kamar dagang, Lin Yan tidak lagi memperhatikan hal lainnya karena sedang memikirkan tentang siapa pencipta pil tersebut. Meskipun ia bertanya kepada pengelola rumah dagang, pasti akan sulit mendapatkan informasi karena sudah pasti mereka akan menyembunyikan identitas pelanggan yang menjual benda ke rumah dagang. Siapapun dia, pasti dia datang cepat atau lambat. Jika kau ingin melakukan sesuatu yang buruk pada Yuer kecil,
maka kau akan binasa di tanganku. Batin Lin Yan saat matanya berubah dalam waktu beberapa detik menjadi pupil naga lalu kembali seperti semula. Setelah itu, Lin Yan pun kembali ke kediaman yang disewa oleh Changlan untuk menunggu apakah ada informasi tentang rumput spiritual serta menunggu apakah ada musuh yang datang memburu Xia Yuer. Sesampainya di kediaman yang disewa oleh Changlan, Lin Yan pun masuk ke dalam lalu mengeluarkan Xia Yuer. Menatap Xia Yuer yang tampak seperti orang mabuk membuat Lin Yan tidak bisa berkata-kata. "Yuer, apakah kau tidak apa-apa?" tanya Lin Yan sambil terus menatap Xia Yuer yang tampak seperti orang idiot yang senyum-senyum sendiri. "Lin Yan, kenapa kau bertanya seperti itu? Putri ini tidak pernah merasa sebaik ini sebelumnya." Wajah Lin Yan berkedut keras melihat roh mungil yang bahkan kesulitan untuk berdiri walaupun kekuatan spiritualnya terus bertambah tetapi tidak secepat sebelumnya ketika pertama kali mencerna pil 9 Surya Roh. Juga, energi spiritual yang tepat berada di kepala Xia Yuer membentuk bola kecil seukuran biji kacang tidak pernah menghilang sama sekali. Siapapun yang melihat itu sudah pasti tahu bahwa itu seperti suar yang menandakan di mana keberadaan Xia Yuer berada. Karena sedikit khawatir tentang Xia Yuer, Lin Yan pun membuka mata raja dan memperhatikan dengan seksama semua bagian dalam tubuh Xia Yuer apakah ada yang salah atau tidak. Setelah memperhatikan dengan seksama, Lin Yan tidak menemukan keanehan apapun selain dari Qi yang berkumpul dan tidak bisa hilang yang terus mengambang tepat di atas kepala Xia Yuer. Lin Yan pun menggunakan Qi-nya untuk mencerna Qi tersebut tetapi ia merasa heran karena tampaknya Qi itu seperti tidak ada di sana. Ketika Lin Yan ingin mencoba beberapa cara lainnya, Changlan pun kembali ke kediaman tersebut. "Tuan muda, aku menemukan informasi." Changlan menghentikan kata-katanya dan menatap ke arah Lin Yan yang tampak sedang melakukan sesuatu terhadap Xia Yuer. "Apa yang terjadi?" batin Changlan saat menatap ke arah Xia Yuer yang tampak seperti orang mabuk dan senyum-senyum sendiri setiap waktu. "Tuan muda, apa yang terjadi dengan Yuer?" tanya Changlan saat mendekat dan menatap ke arah Xia Yuer dengan heran. "Aku tidak tahu. Dia baru saja mencerna pil yang ia inginkan. Pil itu bernama pil 9 Surya Roh, dan inilah yang terjadi setelahnya," balas Lin Yan. Mata Changlan menyipit sedikit dan memperhatikan Xia Yuer dengan seksama. "Hei pria jelek, apa yang kau lihat? Apa kau tidak pernah menatap roh agung seperti putri ini?" tanya Xia Yuer dan membuat formasi dalam sekejap. "Push!" Awalnya Changlan ingin melompat mundur karena Xia Yuer tampak seperti ingin menyerangnya. Tetapi wajah Changlan berkedut ketika menatap formasi yang diciptakan oleh Xia Yuer seperti bola kempes tiba-tiba. Bahkan untuk Lin Yan pun tidak tahu harus berkata apa karena sangat terlihat bahwa Xia Yuer sama sekali tidak bisa mengendalikan dirinya. "Apa yang kau lakukan? Kenapa formasi yang aku buat gagal? Kau pasti melakukan sesuatu yang curang." Xia Yuer menunjuk ke arah Changlan dan dirinya pun hampir tumbang ketika melakukan itu. "Jangan bilang." Changlan pun melebarkan matanya karena mengingat tentang sesuatu. "Apakah kau tahu sesuatu?" tanya Lin Yan dan langsung menatap ke arah Changlan. "Tuan muda, di benua Sein terdapat beberapa kultivator jahat yang memburu kultivator lainnya. Dan ada juga hal lainnya yang serupa, yaitu seorang kultivator yang memiliki roh, memburu roh lainnya.
Pil yang dicerna oleh Xia Yuer pasti mengandung satu bahan khusus yang sangat sulit ditemukan. Aku tidak tahu dengan pasti nama bahannya, tetapi dikatakan bahwa bahan itu membuat para roh merasa seperti melayang. Mereka tidak akan bisa menolak bahan aneh tersebut. Dan juga, efek lainnya itu mirip dengan binatang roh yang hendak kawin, yaitu memancarkan auranya sendiri untuk menarik lawan pasangan meskipun kasus untuk roh bukan untuk menari pasangan, tetapi untuk memberitahu di mana lokasinya berada. Changlan menjelaskan dan tampak terhenti sejenak. Tidak lama kemudian, Changlan pun melanjutkan, dengan kata lain, seseorang yang memiliki roh jahat saat ini sedang mencoba memburu Xia Yuer, karena benda yang membuat roh lainnya seperti mabuk hanya bisa ditemukan oleh roh jahat tersebut. Chapter 308. Memancing musuh. Kota Han. Wajah Lin Yan gelap seketika mendengar apa yang dikatakan oleh Changlan. Tentu ia tidak akan membiarkan siapapun memburu Xia Yuer karena roh mungil itu telah menjadi bagian dari keluarganya. Kenapa kultivator yang memiliki roh ingin memburu roh lainnya? Apa fungsinya untuk mereka? Tanya Lin Yan dingin. Tuan muda, aku tidak terlalu tahu apa tujuan kultivator yang memiliki roh melakukan itu. Tapi aku pernah mendengar rumor bahwa setiap kultivator yang memiliki roh jahat, mereka akan memburu roh lainnya untuk dilahap. Jawab Changlan. Apa? Lin Yan terkejut karena tidak menyangka bahwa akan ada roh yang memburu roh lainnya untuk dilahap. Aku mendapatkan informasi ini dahulu walaupun tidak terlalu yakin. Dikatakan, di antara para roh, ada juga dari mereka yang terkenal sangat jahat. Dan menggunakan benda yang dapat melacak roh lainnya ketika roh seperti Xia Yuer memakannya. Roh itu pun tidak bisa kembali ke dunia roh peri selama efeknya masih aktif. Changlan menambahkan. Wajah Lin Yan tampak semakin dingin. Lah tahu bahwa Xia Yuer memaksa membeli pil tersebut karena merasakan aura tertentu yang menarik minatnya dan itu pasti benda yang dikatakan oleh Changlan. Tetapi, walaupun itu hanya kebetulan karena ia dan Xia Yuer datang ke tempat itu, tetap saja ia sangat membenci seseorang yang melakukan itu kepada Xia Yuer walaupun tidak disengaja. Berapa lama efek yang ada pada Xia Yuer akan hilang? Tanya Lin Yan. Aku tidak terlalu tahu tuan muda. Mungkin ini tidak akan hilang dalam waktu 1 minggu atau bahkan lebih. Aku tidak terlalu tahu efek yang diterima oleh roh karena aku tidak memiliki roh kontrak. Balas Changlan dengan gelengan kepala. Mendengar apa yang dikatakan oleh Changlan, Lin Yan hanya memakluminya. Tetapi, ia pun tersenyum kejam tiba-tiba dan berkata, ayo kita tunggu dan kita akan melihat sosok seperti apa yang akan datang untuk memburu Yuer. Bisakah kau beritahu apakah kita akan menerima konsekuensi jika bertarung di kota? Tanya Lin Yan. Kita pasti akan diburu oleh para penjaga yang menjaga keamanan di kota Han. Jika itu di wilayah yang tidak memiliki tempat tinggal, mungkin kita tidak akan menerima konsekuensi. Tetapi, untuk berjaga-jaga, jika tuan muda ingin memburu mereka, lebih baik kita pergi di daerah dekat perbatasan antara kota Han dan kota neraka. Tempat itu sangat kosong dan banyak pertarungan yang terjadi di sana juga. Karena tidak adanya penghuni di daerah tersebut, pertarungan diizinkan walaupun mungkin pihak Kekaisaran Han akan meminta ganti rugi atas kerusakan wilayah. Mungkin hanya itu karena tidak ada korban jiwa yang jatuh. Ujar Changlan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Changlan, Lin Yan mengangguk kecil dan membalas,
Jika begitu, ayo kita tunggu siapapun mereka di tempat yang kau katakan. Changlan hanya mengangguk. La tentu tahu bahwa Lin Yan sangat peduli dengan Xia Yuer. Tidak banyak pemuda seperti Lin Yan yang sangat menghargai roh kontraknya. Karena Lin Yan dan Changlan telah sepakat, keduanya pun langsung bergerak keluar dari kediaman lalu pergi ke lokasi yang dikatakan oleh Changlan. Lin Yan membawa Xia Yuer di dalam pakaiannya dalam kondisi aneh yang terus-menerus mengoceh tanpa henti. Di suatu tempat tertentu di kota Han, satu sosok pria parubaya pun bergerak ke arah tertentu dengan senyum lebar di wajahnya. La tidak lain adalah sosok yang membuat pil 9 Surya Roh. Saat ini, roh kontraknya sedang kembali ke dunia roh untuk mempersiapkan diri dalam perburuan. Keduanya adalah individu yang licik dan sangat berhati-hati. Itulah sebabnya mereka tidak pernah terlacak sama sekali dan sering berhasil memburu kultivator bersama dengan roh kontrak mereka. Target tampaknya telah bergerak. Tidak masalah sama sekali. Efek dari pil itu akan hilang dalam waktu seminggu. Selama itu, kau tidak akan bisa kembali ke dunia roh dan kekuatanmu akan turun sangat drastis. Itu dikarenakan roh tidak diizinkan tinggal dalam waktu yang sangat lama di dunia manusia. Pria parubaya tersebut pun menjilat bibirnya. Karena spiritualis dunia sangat jarang, ia tidak mungkin membiarkan target yang bisa dilacak kabur begitu saja. Tetapi pria parubaya tersebut tidak mengetahui bahwa Xia Yuer adalah roh khusus yang mendapatkan hukuman dan memang tidak bisa kembali ke dunia roh. Tetapi, kekuatannya tidak akan turun sama sekali karena saat ini, Xia Yuer sudah seperti bagian dari alam manusia. Jika itu adalah salah satu roh tingkat tinggi bangsawan, kali ini kami pasti akan mendapatkan jackpot seperti setahun yang lalu. Aku tidak sabar lagi, dengan roh itu, kekuatanku serta kekuatan roh kontrakku akan meningkat pesat. Ini memang cara paling mudah untuk meningkatkan kultivasi. Ucap pria parubaya tersebut dengan wajah yang sangat senang. Pria parubaya tersebut pun langsung memutar arahnya bergerak untuk mengikuti kemana roh yang telah ia targetkan pergi. Sementara itu, Lin Yan dan Changlan terus bergerak dengan kecepatan penuh mereka ke arah tempat yang dikatakan oleh Changlan. Jadi apa rencana yang ingin Anda lakukan Tuan Muda? Apakah Anda yakin untuk menghadapinya seorang diri? Aku bisa menggunakan wayang milikku jika dia sangat kuat. Ucap Changlan menawarkan bantuan agar Lin Yan tidak kerepotan. Jika aku tidak mampu, kau boleh bergerak. Tetapi sebelum itu, aku akan mengurusnya seorang diri. Balas Lin Yan. La tidak sabar untuk melihat siapa yang ingin memburu Xia Yuer. La tentu akan memberikan pelajaran yang akan membuatnya menyesal seumur hidupnya. Tidak sampai 1 hari kemudian, Changlan yang memimpin jalan pun terhenti di daerah yang sangat sepi jauh dari perkotaan. Di Kekaisaran Han, tentu tempat seperti itu akan mudah ditemukan karena luasnya tempat tersebut. Jika dihitung kembali, luas wilayah Kekaisaran Han adalah 5 kali luas daratan utara. Itu hanya bagian yang dilindungi oleh formasi kuat yang diciptakan oleh kultivator di zaman kuno dari klan Han dan 4 klan kuno. Ini tempatnya Tuan. Dari lokasi ini, dibutuhkan sekitar hampir 1 minggu dengan kecepatan kita sebelumnya untuk mencapai kota neraka. Tetapi kita tidak bisa langsung ke sana karena aku telah menemukan informasi tentang rumput spiritual. Ujar Changlan. Baik.
Kita akan kembali setelah membereskan siapapun itu yang mencoba mengincar Xia Yuer. Tetapi, apakah informasi tentang rumput spiritual itu tidak masalah kita biarkan saat ini? Butuh waktu 1 hari bagi kita untuk kembali. Ucap Lin Yan. Tidak ada masalah Tuan Muda. Jika sebelumnya untuk mendapatkan rumput spiritual itu terhadang karena kita pergi ke sini, aku pasti telah menyebutkannya. Balas Changlan. Lin Yan mengangguk kecil dan ia pun berkerut sedikit saat menatap ke arah tempat ia datang bersama dengan Changlan. Dengan mata raja, penglihatan Lin Yan tentu jauh lebih baik. Ia pun menatap sosok pria parubaya dengan aura yang sangat menjijikkan menyelimutinya. Dia datang. Ucap Lin Yan dingin. Wajah Changlan pun serius seketika dan menatap ke arah tatapan Lin Yan. La juga penasaran siapa yang mencoba menargetkan Xia Yuer. Roh peri mungil dan imut namun mematikan. Dalam waktu hampir 10 menit, sosok pria parubaya perlahan terlihat di kejauhan. Changlan yang tidak memiliki kemampuan mata raja seperti Lin Yan pun akhirnya melihat siapa itu. Tetapi, ketika menatap pria parubaya tersebut, Changlan sangat terkejut. Tetapi bukan karena ia mengenal siapa pria parubaya tersebut, melainkan pakaian yang dikenakan olehnya. Chapter 309. Roh Pelahap Jiwa. Dia. Changlan sedikit terkejut ketika menatap seseorang yang baru saja tiba, dan itu karena pakaian yang dia pakai serta token yang ada di pinggangnya. Apa kau mengenalnya? Tanya Lin Yan menoleh menatap ke arah Changlan. Tidak. Tetapi dia berasal dari organisasi tertentu di balik yang lumayan terkenal. Meskipun tidak terlalu kuat, tetap saja mereka sangat berbahaya. Dan dari rumor yang ada, mereka sangatlah jahat. Alasan mengapa mereka tidak pernah diburu di Kekaisaran Han, itu dikarenakan kebanyakan dari mereka beroperasi di luar Kekaisaran Han. Tetapi aku tidak menyangka bahwa salah satu dari mereka akan muncul di tempat ini. Changlan menjelaskan dengan nada serius. Dan organisasi mereka bernama, Organisasi Jubah Ular. Lanjut Changlan. Jubah Ular. Lin Yan menaikkan sedikit alisnya dan melanjutkan, tetapi kenapa dia tidak menggunakan jubah? Changlan terdiam karena ia juga tidak tahu jawabannya. Biasanya para anggota jubah ular akan menggunakan jubah dengan motif ular, bukan pakaian bermotif ular. Namun, token yang ada di pinggang pria parubaya tersebut memang asli bukan tiruan sama sekali. Ia sangat mengetahuinya karena ia pernah mengalahkan salah satu dari anggota jubah ular sehingga dapat mengetahui bagaimana token yang asli atau tidak. Oh, aku tidak menyangka bahwa akan ada yang mengenal organisasi jubah ular meskipun aku tidak menggunakan jubahku. Pria parubaya yang baru saja tiba di dekat Lin Yan dan Changlan pun tersenyum kejam. Tatapan pria parubaya tersebut pun tampak seperti sedang mencari sesuatu. Beberapa saat kemudian, kerutan muncul di dahinya karena tidak dapat melihat di mana roh yang mengkonsumsi pil 9 surya roh meskipun ia dapat mendeteksi bahwa energi spiritual tersebut berada di tempat itu. Lin Yan menatap pria parubaya tersebut menggunakan mata raja dan ia sedikit menyipit. Alam Raja tahap ketiga. Aku pasti kesulitan melawannya jika tidak dibantu oleh Yuer. Batinnya tetapi ia tidak gentar sama sekali. Pria parubaya tersebut pun membuat gerakan kecil lalu gerbang roh pun tercipta. Ketika gerbang roh terbuka, satu sosok roh yang terlihat menjijikkan pun muncul. Ternyata benar.
Dia melakukan kontrak dengan roh jahat. Roh pelahap jiwa. Ucap Changlan dingin. La tentu sangat mengenal roh seperti itu karena sangat suka melahap jiwa manusia, tetapi favoritnya adalah melahap sesama roh lainnya untuk meningkatkan kekuatannya. Roh pelahap jiwa berbentuk manusia bercampur dengan binatang roh jenis serangga, yaitu lalat. Wajahnya terlihat sangat menjijikkan dan lidah aneh pun terus-menerus keluar masuk dari mulutnya. Hati-hati tuan muda, itu adalah roh pelahap jiwa. Awalnya dia tidak seperti itu, tetapi karena suatu alasan, ada roh tertentu yang akan memasuki fase aneh yang merubahnya menjadi roh pelahap jiwa. Itu bisa dikarenakan kemarahan, kebencian, dengki ataupun kecemburuan. Changlan menjelaskan. Alis Lin Yan sedikit terangkat dan menatap roh tersebut dengan seksama. Ia harus mengakui bahwa roh tersebut memang sangat menjijikkan. Tidak hanya wajahnya yang terlihat seperti lalat, tetapi cairan aneh terus-menerus menetes dari wajahnya dan mengeluarkan sedikit bau tidak sedap. Dia ada di sana, Rongku. Ucap roh tersebut menunjuk ke arah dalam pakaian Lin Yan. Oh. Pria parubaya yang bernama Rongku pun menatap ke arah Lin Yan dengan wajah menyeramkan. Serahkan roh milikmu. Dengan begitu aku akan melepaskanmu. Ancam Rongku saat auranya bocor sedikit dan menampilkan tingkat alam raja tahap ketiga. Sebelum Lin Yan membalas, Xia Yuer pun perlahan melayang dengan kondisi mabuk. Ha? Apa yang kau katakan? Apa kau ingin menantang putri ini? Pria bau. Hik. Xia Yuer yang tampak sempoyongan di udara pun mengarahkan lengannya ke arah Rongku. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, lingkaran formasi pun tercipta dan langsung lenyap seperti biasa karena tidak stabil. Melihat kecepatan Xia Yuer membuat formasi, bahkan Rongku dan roh kontraknya terkejut. Rongku. Dia adalah roh dunia peri. Tangkap dia dengan segala cara. Dia memiliki garis darah kerajaan. Roh pelahap jiwa pun berkata dengan sangat bersemangat karena tentu mengetahui tentang roh-roh tingkat tinggi. Mata Rongku langsung melebar karena tentu ia sangat bersemangat. Kekuatan mereka berdua akan meningkat sangat cepat karena telah melakukan ritual tertentu tentang cara meningkatkan kekuatan dengan cara melahap roh dengan garis darah tinggi. Itulah sebabnya Rongku selalu membuat pil-pil untuk mencari keberadaan para roh untuk melahapnya bersama dengan roh kontraknya. Kebetulan roh miliknya memiliki kemampuan untuk menemukan benda yang sangat sulit ditolak oleh para roh. Lin Yan yang mendengar itu pun memasang wajah semakin dingin. Kalian ingin mengambilnya? Cobalah jika kau mampu. Ucapnya dingin saat mengambil Xia Yuer dan menyimpannya ke dalam ruang jiwa miliknya. Rongku mencemooh ketika melihat Lin Yan menyimpan Xia Yuer ke dalam ruang jiwa. Sebagai seorang spiritualis dunia, ia tentu tahu tentang ruang jiwa. Tampaknya kau tidak mau bekerja sama. Jika seperti itu, maka matilah. Ucap Rongku dan langsung melesat ke arah Lin Yan dengan kecepatan penuhnya. Lin Yan yang menatap menggunakan mata raja pun tersenyum lebar. La pun mengeluarkan tombak pembunuh naga dan langsung mengayunkan tombak ke arah Rongku yang telah tiba di depannya. Terang. Bush. Ledakan ki pun menyebar ke segala arah. Rongku terkejut karena Lin Yan mampu menyainginya walaupun terlihat bahwa Lin Yan didorong mundur. Zep. Roh pelahap jiwa pun tidak tinggal diam dan muncul di belakang Lin Yan. La pun melambaikan tangannya dan sebuah lingkaran formasi tercipta. Wabah penyakit.
Aura berwarna abu-abu pun melesat keluar dari formasi yang tercipta tersebut ke arah Lin Yan. Lin Yan merasakan aura yang sangat menjijikkan mengarah padanya. Tetapi ia tidak khawatir sama sekali. Petir surgawi. Blar, blar. Dalam sekejap, dua petir hitam pun menyambar dari arah langit ke Rongku dan roh kontraknya. Apa? Keduanya terkejut dengan kecepatan Lin Yan melancarkan tekniknya. Mereka sama sekali tidak menyadari kapan Lin Yan mempersiapkan teknik tersebut. Keduanya pun terkena petir hitam dan langsung dibawa menuju permukaan tanah. Duar, duar. Ledakan besar pun terjadi di bawah. Bahkan teknik formasi yang dilancarkan oleh roh pelahap jiwa pun hangus dibakar oleh teknik Lin Yan. Changlan yang menatap itu, tidak terkejut sama sekali. Ia tentu sangat tahu bagaimana kemampuan Lin Yan. La pun muncul di sebelah Lin Yan lalu berbicara, "Tuan muda, apakah Anda yakin ingin melawan mereka seorang diri?" Tanyanya saat menatap Rongku dan roh kontraknya muncul di langit dan hanya mengalami sedikit cedera. "Biarkan aku melawannya sendiri," balas Lin Yan dan perlahan berubah ke bentuk setengah naga. Chapter 310. 2 lawan 1. Lin Yan pun masuk ke bentuk setengah naga. Auranya tampak meningkat drastis dan menatap ke arah Rongku dan roh pelahap jiwa dengan senyum haus pertarungan. Bukan hanya itu, saat ini ia tampak sangat ingin mencabik-cabik Rongku dan roh pelahap jiwa. "Kau lumayan kuat untuk kultivator setingkat dirimu. Dan bentuk itu, apa kau ras campuran? Sungguh tidak terduga bahwa aku akan menemukan binatang roh campuran di tempat seperti ini. Kau akan menjadi koleksi yang sangat bagus dengan bentuk seperti itu," ucap Rongku dingin. Sementara itu, roh kontrak Rongku mengerutkan keningnya karena merasa sedikit familiar dengan aura yang terpancar dari Lin Yan ketika menggunakan bentuk setengah naga. "Rongku, hati-hati. Dalam bentuk seperti itu, kekuatan anak itu berlipat ganda dari sebelumnya." Roh pelahap jiwa memperingati Rongku. "Tentu aku dapat merasakannya. Walaupun begitu, itu bukan masalah sama sekali. Tingkat kultivasi alam langit akan selamanya tetap alam langit. Sekuat apapun kemampuan bertarungnya, dia tidak akan pernah bisa mengalahkan seorang kultivator tingkat alam raja tahap ketiga." Rongku berbicara dengan nada angkuh. Ia pun mengeluarkan jubahnya lalu menggunakannya. Aura Rongku tampak ditekan saat ini karena memang bahwa jubah tersebut bukan hanya jubah biasa. Changlan yang menatap itu pun perlahan mundur menjaga jarak. Ia tentu akan bersiap-siap jika terjadi sesuatu yang buruk. Namun, karena Lin Yan bersikeras ingin melawan keduanya seorang diri, ia pun hanya menyingkir ke samping tetapi tetap siaga untuk mengeluarkan wayangnya. "Bocah, aku akan mengatakannya sekali lagi. Serahkan roh kontrak milikmu, atau aku akan membunuhmu tanpa belas kasihan," ancam Rongku sekali lagi. Lin Yan tersenyum sangat jahat ketika mendengar kata-kata dari Rongku. "Menyerahkan UER kepadamu. Hahaha." Lin Yan tertawa lepas ke arah langit karena merasa sangat lucu dengan kata-kata Rongku. "Apa yang kau tertawakan bocah?" tanya Rongku sedikit marah. "Apakah aku perlu menjawab pertanyaan seseorang yang tidak lama lagi akan berubah menjadi mayat?" tanya Lin Yan dengan senyum yang menampilkan semua giginya. Garis darah di dalam tubuhnya tampak sangat liar kali ini karena diancam berulang kali oleh seseorang seperti Rongku. Tidak hanya itu,
Bahkan Rongku yang menjebak Xia Yuer seperti seorang yang sedang mabuk pun berencana untuk menangkap Xia Yuer lalu melahapnya demi kepentingan peningkatan kekuatan dan hal seperti itu membuatnya sangat muak. Menjadi mayat. Kaulah yang akan menjadi mayat. Teriak Rongku dan melesat ke arah Lin Yan. Roh pelahap jiwa pun mendengus lalu melesat ke arah Lin Yan mengabaikan perasaan familiar dari Lin Yan. Jiwamu akan kulahap juga karena tampaknya kau sedikit istimewa. Menatap keduanya yang bergerak dengan kecepatan penuh ke arahnya, Lin Yan pun tidak tinggal diam. Tombak petir suci. Gaya pertama, tubuh petir suci. Tubuh Lin Yan pun langsung diselimuti oleh ki-nya sendiri dan ia pun langsung melesat dengan kecepatan penuhnya. Ketika Lin Yan bergerak, ia juga langsung mengayunkan tombaknya sekuat tenaga. Rongku yang menatap itu pun hanya mendengus lalu mengayunkan pedangnya juga sekuat tenaga. Terang! Benturan pun terjadi sekali lagi dan roh pelahap jiwa muncul tepat di belakang Rongku tidak seperti sebelumnya. Tep. Formasi wabah, bencana penyakit. Ketika lingkaran formasi tercipta di tubuh Rongku, sesuatu yang tidak terduga pun terjadi. Wush. Duri-duri tajam berwarna hitam melesat dari seluruh permukaan tubuh Rongku yang membuat Lin Yan terkejut. Armor naga hitam. Terang, terang, terang. Duri-duri tajam yang muncul di permukaan tubuh Rongku berkat formasi yang diciptakan oleh roh pelahap jiwa pun tidak mampu menembus pertahanan Lin Yan. Tetapi wajah Lin Yan sedikit gelap ketika roh pelahap jiwa telah tiba tepat di atasnya dan ia tahu bahwa serangan sebelumnya adalah pengalihan. Formasi wabah. Korosi wabah. Ketika roh pelahap jiwa mengayunkan tinjunya, lingkaran formasi juga menyelimuti lengan kanannya yang memiliki bulu-bulu hitam yang sangat tebal. Formasi cahaya, perisai cahaya. Terang. Bush. Dua jenis ki pun menyebar ke segala arah saat benturan terjadi. Roh pelahap jiwa pun melebarkan matanya ketika menatap Lin Yan, yang menggunakan formasi yang biasanya digunakan oleh para roh peri. Kau, jangan bilang. Roh pelahap jiwa pun langsung membuat spekulasi bahwa Lin Yan pasti pernah melakukan fusi dengan roh kontraknya. Jika tidak, untuk seorang kultivator menguasai formasi khusus para roh, mereka membutuhkan waktu puluhan tahun hanya untuk belajar. Tetapi ceritanya akan berbeda jika seorang spiritualis dunia pernah melakukan fusi dengan roh kontrak mereka. Itu membuat seorang spiritualis dunia membaca semua ingatan para roh dan bisa mempelajari teknik formasi milik para roh dengan mudah. Rongku juga terkejut melihat formasi yang biasanya digunakan oleh para roh digunakan oleh Lin Yan. Teknik jubah ular, racun ular hijau. Ketika Rongku menyalurkan ki-nya ke jubahnya, gas berwarna hijau pun menutupi tempat tersebut dan menelan Lin Yan sepenuhnya. Dasar bodoh. Rongku mendengus karena terlihat Lin Yan seperti menganggap teknik miliknya adalah teknik murahan. Setiap anggota organisasi jubah ular, mereka semua akan memiliki banyak kemampuan unik yang ada di jubah mereka. Itulah alasan mengapa organisasi mereka memiliki nama yang sama dengan jubah yang mereka kenakan. Namun Rongku terkejut saat naga hitam tiba-tiba muncul di hadapannya sambil mengayunkan sebuah tombak. Sial! Rongku pun langsung mengangkat pedangnya untuk menahan tombak tersebut. Terang! Sungguh berat. Batin Rongku dengan wajah yang sangat dingin. Telah tidak menyangka bahwa ki yang dipadatkan akan mampu melakukan tekanan seperti itu. Teknik jubah ular, kecepatan ular. Wush.
Rongku pun langsung bergerak melewati naga hitam dengan mudah dan muncul di depan Lin Yan yang masih ditutupi oleh kabut beracun berwarna hijau. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, Rongku langsung mengayunkan pedangnya yang telah diselimuti oleh ki berwarna perak. Lin Yan juga tidak hanya diam dan mengayunkan tombaknya yang kini diselimuti oleh ki petir hitam. Terang, tring, tring. Pertarungan 2 lawan 1 pun terus berlangsung. Tetapi sangat terlihat bahwa Lin Yan sedang ditekan setiap saat. Karena tekanan yang hampir tidak mampu ditahan oleh Lin Yan, Rongku pun yang sedang bentrok langsung menggunakan teknik dari jubah miliknya. Teknik jubah ular, tangan ular. Wush. Dari balik jubah Rongku, ular-ular yang sangat banyak pun melesat ke arah Lin Yan lalu menutupinya. Mata Lin Yan terlihat semakin dingin ketika menatap ke arah Rongku yang bekerja sama dengan rohnya dan terus menekannya. "Kena kau!" ucap Rongku saat melihat Lin Yan ditutupi oleh ular-ular hingga tidak terlihat. "Lakukan!" perintah Rongku. Roh pelahap jiwa pun muncul tepat di atas Lin Yan. La pun langsung mengarahkan lengannya ke arah Lin Yan. Formasi wabah, penyakit kepunahan. Lingkaran formasi tercipta dalam sekejap. Dari lingkaran formasi tersebut, aura berwarna abu-abu pun muncul lalu mencoba melelehkan Lin Yan bersama dengan ular-ular tersebut. Rongku dan roh kontraknya pun tersenyum kejam karena tahu bahwa ketika gas tersebut menyentuh kulit makhluk hidup, maka tubuh mereka akan rusak dengan kecepatan yang sangat tinggi seperti sebuah penyakit paling mematikan yang menggerogoti sel-sel tubuh makhluk hidup. Tetapi Rongku dan roh pelahap jiwa pun tertegun di tempat ketika merasakan kekuatan luar biasa mengerikan terpancar. "Kalian berdua sungguh membuatku muak." Duar. Ledakan besar terjadi dan menghancurkan ular-ular yang membungkus Lin Yan. Tidak hanya itu, bahkan teknik formasi yang dilancarkan oleh roh pelahap jiwa pun tampak langsung disingkirkan begitu saja. Badai ki pun terjadi dalam sekejap dan pusatnya adalah Lin Yan. Petir hitam tampak menyambar di mana-mana dan awan pun mulai gelap. "Apa ini?" Rongku memasang wajah serius ketika merasakan aura dahsyat tiba-tiba muncul. Di tempat yang tidak terlalu jauh, Changlan yang menatap itu pun menaikkan sudut bibirnya. "Aku tidak tahu bagaimana cara Tuan Muda melakukan hal seperti dengan sangat mudah. Tetapi tampaknya ketika dia marah, kekuatannya akan meningkat terus-menerus tanpa henti." Dan Tuan Muda pun akhirnya memasuki panggung Alam Raja. Bersambung. Chapter 311. Menghabisi Rongku.